Imam Asy-Syafi'i itu diundang, datang. Begitu datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang terjadi? Maaf, begitu makan malam, makannya kelihatan seperti orang rakus, banyak makannya. Imam Ahmad biasa-biasa, jadi banyak makannya. Masya Allah. Begitu selesai, masuk kamar. Masuk kamarnya, malam-malam, anaknya Imam Ahmad itu penasaran. Ya, kata bapaknya, kamu lihat aja lah nanti, gak usah bertanya ke saya. Satu, makan banyak, lahap. Yang kedua, masuk kamar, dilihat oleh anaknya ini. Malam-malam bapaknya tahajud, keluar pintu kan, wudu. Imam Syafi'i enggak. Baik, makin aneh lagi. Besoknya subuh, Imam Ahmad memperbaiki wudunya, sholat. Imam Asy-Syafi'i kelihatan tidak berwudu, sholat. Makin bingung lagi. Diadukan pada bapaknya. Apa hebatnya guru ayah ini? Ayah makan secukupnya, kelihatan rakus, lahap sekali makannya. Yang kedua, ayah tahajud malam, ini tidur. Apa karena kebanyakan makan jadi ketiduran? Yang ketiga, ayah wudu, ini tidak. Jangan-jangan kelupaan juga gitu. Baik, ini yang paling menarik. Kata bapaknya, saya tidak mau berpikir yang buruk tentang guru. Tuh, adab lagi. Coba lihat. Jadi murid yang baik itu tidak akan berprasangka buruk pada gurunya. Imam Ahmad kurang soleh apa lagi? Soleh, hafal banyak hadis, bahkan dikatakan konon 1 juta hadis. Ya, kemudian orangnya juga luar biasa faqih, dekat dengan Allah dan sebagainya. Banyaklah pujian mengalir pada dirinya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih tidak mau berprasangka buruk pada gurunya. Ya antum coba cek. Ya imam bukan, jadi makmum kadang-kadang. Ya kan? Hadis hafal berapa sih? Masa baru belajar 2-3 hari sudah mencela gurunya? Atau minimal guru orang lain? Gak boleh begitu. Coba lihat adabnya. Murid Imam Ahmad diantaranya nanti ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, turunannya ada Syekh Al-Albani dan sebagainya. Jadi kalau antum baca kitab-kitabnya, nggak mungkin antum mencela guru atau guru orang lain. Kalau antum mencela guru orang lain atau guru sendiri, berarti mohon maaf, antum salah belajar itu. Ada yang salah. Guru-guru besar antum tidak mengajarkan itu. Antum yang ngajarin siapa sampai mau mencela orang lain? Ya, jadi perbaiki diri kita dengan baik. Akhirnya apa? Diputuskanlah anaknya untuk bertanya, klarifikasi pada Imam Asy-Syafi'i. Ketika ditanya, kenapa anda makannya lahap? Bukankah orang-orang yang baik itu orang soleh makannya secukupnya? Lihat jawaban Imam Syafi'i. Ya, tahukah anda? Nah, makanan itu sulit ditemukan mana yang benar mendapatkannya. Dari mencarinya, cara memasaknya, sampai dihidangkannya. Saya punya keyakinan, tidak ada makanan yang paling halal di kampung ini kecuali makanan bapak kamu. Karena bapak kamu itu orang paling soleh. Gak mungkin mencari rezeki sepeser pun dari cara yang haram. Masaknya juga pasti akan yang terbaik. Kualitas makanannya baik. Kapan lagi mendapatkan makanan yang sebaik ini? Jadi saya makan banyak ini untuk mendapatkan kebanyakan kebaikan, keberkahan yang ada di makanan ini. Karena belum tentu menemukan yang begini lagi di luar. Itu tahadus bin nikmah. Paham? Yang kedua, saya masuk kamar. Malam itu bukan tidak tahajud. Tapi ada banyak masalah fikih yang harus saya jawab. Saking banyaknya masalahnya, sempat sampai-sampai kemudian saya tidak bisa mengerjakan tahajud. Apa perbedaannya? Kalau bapak kamu tahajud, itu pahalanya untuk diri sendiri. Tapi kalau saya jawab persoalan, pahalanya bukan untuk sendiri, tapi orang lain pun mendapatkan bagian dari pahalanya. Dalam rumus fikih, orang yang mengerjakan ibadah sosial untuk kepentingan banyak orang, maka itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan orang yang mengerjakan untuk diri sendiri. Maka Masya Allah, mulai kabur dengan Imam Asy-Syafi'i, mulai paham dengan keadaannya. Yang ketiga, kenapa saya tidak wudu lagi? Bapak kamu subuh wudu lagi karena batal wudunya. Saya dari malam tadi belum batal wudu karena nggak sempat tidur. Mata saya terpejam begini, tapi pikiran saya sedang menyelesaikan masalah-masalah fikih. Sampai subuh. Begitu bangun subuh, sudah selesai masalah-masalah fikih, langsung kemudian bersiap menunaikan sholat subuh. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu tidak batal wudunya dari mulai ba'da Isya sampai dengan subuh. Paham ya? Dari situ kemudian anaknya mulai mengerti, paham tentang keutamaannya, dan disitulah mulai kemudian meningkat kekagumannya pada Imam Asy-Syafi'i. Dua-duanya punya keutamaan. Imam Ahmad punya keutamaan, Imam Asy-Syafi'i punya keutamaan. Tapi dua-duanya saling menghadirkan kebaikan. Pertanyaannya, bisa nggak antum kira-kira tahan wudhu dari Isya sampai dengan subuh? Jadi kalau antum baru bisa tahan dari maghrib sampai dengan Isya, alhamdulillah. Tapi jangan dulu langsung bangga sampai bikin status. Berhasil. Masya Allah. Nggak ada kerjaan antum. Sudah ya?